Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Ini minggu terakhir untuk bulan Januari. Saudara pemirsa, saya ingin berpesan kepada kita sesuai dengan firman Tuhan sebentar kita renungkan, untuk kita meyakini benar kalau saudara mengarahkan mata kita kepada Yesus, mengarahkan mata kita kepada salib, maka kita akan selamat sampai kepada tanggal 31 Desember tahun 2026 ini. Inilah janji Tuhan kepada kita semua. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan Yesus ajaib dan luar biasa memelihara kami semua, dan kami berdoa supaya memasuki nanti bulan Februari, Maret, April dan seterusnya, kami mengalami pimpinan Tuhan, tuntunan tangan Tuhan yang luar biasa, yang memelihara kami dari segala gangguan perjalanan hidup kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Lama, yaitu dari Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai 22. Demikianlah firman Tuhan. Kita baca ayat 21 dan 22 saja. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Amin. Oh, luar biasa saudara sekalian. Jadi umat Tuhan dituntun oleh Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Untuk apa tiang awan? Ya, mereka itu ada di Timur Tengah saudara sekalian, yang panas teriknya bisa sampai mendekati 50 derajat Celcius, setengah air mendidih. Dalam perjalanan itu saudara sekalian, ada yang orang jompo, orang lansia, ada apa? Ada bayi-bayi, ada juga ibu-ibu yang sedang hamil tua. So ingat misalnya yang lahir di padang gurun itu saja, tentara umat Tuhan yang baru jumlahnya 600.000 jiwa. Sudah perhatikan tuh. Jadi tiang awan melindungi mereka dari sengatan matahari. Malam tiang api untuk apa? Semua hewan buas takut kepada api. Ya, itu jadi saudara sekalian, jangan pernah lupa itu ular-ular pun takut kepada nyala api. Jadi Tuhan melindungi mereka dari semua serangan binatang buas. Saya ingatkan kita, semua kita ini sedang dalam perjalanan menuju tanah air surgawi saudara sekalian. Jadi kita ini sedang dalam iring-iringan. Nanti sebentar sesudah ini silakan baca Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Kita sedang dalam iring-iringan orang percaya yang menuju kemana? Menuju ke tanah perjanjian surgawi. Oleh sebab itu hari ini mari kita ingat, Tuhan pasti melindungi kita dari apa? Nomor satu, daripada sengatan panas terik dunia ini. Kadang-kadang kita merasa kepanasan mendengar berita dalam media sosial atau di televisi. Jadi kita seperti orang kepanasan. Tapi ingat firman Tuhan hari ini, bahwa Ia menyertai kita dengan tiang awan. Hanya Tuhan yang bisa meneduhkan pikiran dan hati kita yang panas karena mendengar berita-berita di media sosial, berita-berita di televisi. Itu sebabnya mengapa saya mengajak kita tadi untuk membaca firman Tuhan ini. Dan kemudian jangan pernah lupa juga bahwa
di tengah-tengah dunia ini kita juga mengalami ancaman-ancaman seperti binatang buas. Sudah masih ingat firman Tuhan dalam 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. Katanya iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, itu mungkin iblisnya singa. Tetapi ada orang juga yang begitu, yang berkeliaran mau mencelakakan orang lain. Saya juga heran. Begitu mudahnya orang menghilangkan nyawa orang sekarang. Hanya karena tersinggung, hanya karena berserempetan. Ya, naik sepeda motor atau mobil, nyawa taruhannya. Tetapi kita bersyukur, jangan cemberut saudara sekalian. Saya juga tersenyum. Karena apa? Ada tiang api. Ada Tuhan Yesus yang berkuasa, yang menyertai kita, melindungi kita. Ya, seperti yang saya sudah sampaikan 3 minggu yang lalu, saya ingin ulangi lagi sekarang ayat firman Tuhan itu dari Yesaya pasalnya yang ke-43. Yesaya 43 ayat 2. Nah, ini luar biasa ayat firman Tuhan ini. Yesaya 43 ayat 2. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata firman Tuhan, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Itu janji Tuhan kepada milik Tuhan. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dijaga khusus oleh Tuhan tadi. Dengan tiang awan dan tiang api memelihara mereka dari segala macam ancaman kuasa iblis dan kaki tangan iblis yang mau mengganggu saudara sepanjang tahun ini. Percayalah, kalau saudara beriman kepadanya, kepada Tuhan Yesus, Tuhan akan membawa engkau selamat sampai mengakhiri tahun ini dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang ajaib dan luar biasa yang sudah kami dengar. Kami disiapkan Tuhan untuk memasuki bulan Februari, dan kami tahu bahwa Tuhan menyertai hidup kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur ada Tuhan yang menyertai kami. Allah Immanuel, Tuhan Yesus Kristus menyertai kami dari segala ancaman dan bahaya sepanjang tahun ini. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.